Panitia Kerja Haji, pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan haji 2024 sebesar 93,4 juta rupiah. Tapi biaya haji yang akan dibayarkan oleh jemaah masih akan dibahas kemudian. Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Rabu pekan ini menyepakati besaran biaya haji 2024 sebesar 93,4 juta rupiah. Kementerian Agama sebelumnya mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar 105 juta rupiah. Biaya penyelenggaraan ibadah haji bukanlah biaya yang dibebankan kepada jemaah. Kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 naik sekitar 3 juta rupiah karena diklaim oleh Kementerian Agama terjadi penyesuaian harga pada sejumlah komponen. Tapi bagi kami itu sudah biaya yang sangat proporsional ya untuk memberikan layanan yang jangan sampai terlalu berpengaruh kan. Kalau terlalu rendah terlalu berpengaruh kepada layanan kami. Nah, jadi kita pertahankan di situ lah. Prinsipnya di situ saja. PR kita kan saat ini sebetulnya dari BPIH yang dianggap moderat itu ada kenaikan kan dari tahun lalu umpamanya ya 3,5 juta atau 3,7 dibanding tahun lalu. Ya itu kan nanti komposisi BP-nya berapa dengan nilai manfaat. Yaitu yang belum diputuskan kan sekarang. Ketua Panja Komisi 8 DPR RI berdalih menurunkan biaya haji dari usulan Kemenak karena mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Komisi 8 DPR berdalih mempertimbangkan kemampuan masyarakat yang bisa terancam batal berangkat jika kenaikan biaya haji terlalu tinggi. Kami terus terang kenapa ngotot begitu ya, karena terus terang melihat situasi ekonomi sekarang lagi lesu ya. Saya lihat masyarakat itu setelah muncul angka 105 itu banyak yang menyampaikan kami akan mengundurkan diri, kami akan tidak bisa berangkat haji. Sesuai dengan kemampuan BPKH dari nilai manfaat itu bisa berapa? Kami berharap nanti angkanya sekitar 60-40. Jadi jamaah kira-kira mendapatkan 56 juta sekian ya, 56 juta. Kalau jamaah sekarang mempunyai tabungan 25 juta, kira-kira tambah 31 juta. Biaya penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari beberapa komponen, mulai dari biaya penerbangan yang ditetapkan sebesar 33,42 juta rupiah, biaya akomodasi di Mekah 17,54 juta rupiah, akomodasi di Madinah 5,48 juta rupiah, ada juga konsumsi di Mekah dan Madinah yang mencapai 6,9 juta rupiah, transportasi di Arab Saudi 4,79 juta rupiah, ada juga biaya masyair yakni pelayanan haji di Arafah, Mina dan Musdalifah yang mencapai 17,75 juta rupiah. Biaya ini termasuk biaya lainnya seperti asuransi, biaya di embarkasi dan debarkasi, dan visa haji. Sekedar perbandingan, di tahun 2023 pemerintah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 90,05 juta rupiah. Adapun biaya haji atau ongkos naik haji yang dibayarkan jemaah tahun 2023 sebesar 49,8 juta rupiah. Di tahun 2024, Panja Haji yang terdiri dari Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR menyepakati BPIH sebesar 93,4 juta rupiah. Adapun biaya haji yang dibebankan ke jemaah akan dibahas kemudian. Biaya penyelenggaraan ibadah haji yang diusulkan Panitia Kerja ini selanjutnya akan dibawa ke Presiden untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan Presiden. Adapun besaran biaya haji yang dibayar jemaah biasanya mendapatkan subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Tim Liputan, Kompas TV. Panitia Kerja Ibadah Haji yang terdiri dari DPR dan Kementerian Agama menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar 93,4 juta rupiah, meski belum menjadi biaya yang akan dibayarkan jemaah kemudian. Lalu bagaimana penyesuaiannya dan peluang biaya haji yang dibayarkan jemaah? Kami bahas bersama Ketua Panja Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid, bergabung juga Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau Amfuri, Firman M. Nur. Selamat malam Pak Firman, Pak Wahid. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid, ada kenaikan biaya 3 juta rupiah yang menurut Dirjen PHU Kementerian Agama menyesuaikan sejumlah komponen. Apa yang paling signifikan dengan kenaikan 3 juta rupiah ini? Apa yang menyesuaikan? Yang pertama yang jelas nilai kurs rupiah itu yang pertama, dan SAR ini yang memicu harga. Sekarang ini kami mematok yang kemarin kurs itu adalah 15.500, ya. 15.600.
Pak Wahid. Ini patokan kami. Baik. Pak Wahid ini Sudah agak sepakati, terganggu sinyal komunikasi dengan Pak Wahid. Boleh diulangi kembali, Pak? Ini itu ada biaya penerbangan, Oke. terus termasuk pemondokan, terus catering, ya ini terus sama juga ini di Armusna ini yang termasuk kami kemarin harus mengevaluasi. Sebelumnya kan diusulkan biaya haji ada 105 juta rupiah, tapi kemudian diputuskan 93,4 juta rupiah. Apa yang dikurangi? Ya kemarin yang jelas kami bekerja teman-teman ya Komisi 8 termasuk yang panja itu kerja siang sore malam beberapa hari menyisir angka-angka itu ya, termasuk semuanya kita sisir dari mulai Garuda pesawat itu ya, Saudi ya pesawat itu sampai pemondokan sampai catering ya, termasuk juga Armusna ya, Arfa Mina Musdalifah, termasuk juga biaya-biaya komponen-komponen yang semestinya tidak dimasukkan atau yang kenaikannya dimasukkan terlalu tinggi, kami kurangin kemarin. Dari pengajuan ada yang 50%, ada yang 75%, ada yang 100%. Kemarin kita kurangin sehingga ketemunya yang pertama angka tidak 93, Mbak. Jadi itu 95, kami minta lagi dievaluasi, dirasionalisasi ya, terus akhirnya ketemulah angka 93.400 sekian itu. Tapi tidak mengurangi pelayanan kepada jemaah haji ya, Pak Wahid? Yang jelas tidak. Jadi gini, terutama ya makan itu yang dulu kan hanya 2 kali, sekarang ini makan dapat 3 kali ya, pagi, siang, malam. Terus juga pemondokan, memang itu juga kami masih berharap ini masih dinegosiasi dengan sana. Jadi kaitannya dengan pemondokan itu kan kita ini kan termasuk haji yang terbesar di dunia ya Pak. Jadi memang pemondokan ini membutuhkan tempat yang banyak dan itu tempatnya kami mohon tidak terlalu jauh, paling tidak 3-4 kilo ya. Ini yang dari Masjidil Haram. Termasuk juga pelayanan bis sholawat itu kami mohon dimaksimalkan, yang juga termasuk juga Armusna. Armusna itu kemarin yang menjadi kredit, yaitu bis menjadi masalah terkait dengan makanan yang kemarin jadi masalah, kami mohon jangan terulang kembali. Dan kemarin juga sudah disepakati oleh kementerian. Baik, oke. Pak Firman, kalau hitung-hitungan pemerintah kan ketemu 93,4 juta rupiah. Hitung-hitungan Ampuri berapa, Pak Firman? Ya, yang pertama adalah kami dari Ampuri mengucapkan selamat kepada Panja Pembiayaan Haji, Pak Abdul Wahid dan tim yang luar biasa sudah berhasil menekan BPIH yang pertama ditawarkan sekitar 105 juta menjadi 93,4 juta. Ini pencapaian luar biasa, Mbak Cindy. Artinya BPIH tahun ini hanya naik sekitar 3,3 juta dari tahun lalu. Yang tahun lalu hanya 90 juta kok. 1 sekarang jadi 93,4. Artinya kenaikan sekitar kurang dari sekitar 2% atau 2,5% dari tahun lalu. Ini tentu sebuah pencapaian luar biasa dan menjadi kabar sangat menggembirakan bagi masyarakat Indonesia khususnya yang akan berangkat haji tahun ini. Namun tadi sebagaimana Mbak Cindy sampaikan, kita berharap semua komponen yang sudah dibicarakan dengan pembiayaan, pengurangan biaya dan sebagainya, tetap dalam prinsip dan semangat tidak mengurangi kualitas pelayanan. Dan kami yakin hal tersebut menjadi komitmen bersama, baik Kementerian Agama maupun Panja Pembiayaan Haji. Itu yang pertama. Kalau dari Ampuri, apa saja biaya yang naik signifikan sehingga akhirnya ada kenaikan 3 juta rupiah tadi, meskipun diapresiasi juga oleh Ampuri, kenaikannya hanya 3 juta? Iya, kami apresiasi karena sebagaimana kita tahu Mbak Cindy, perubahan kurs ini cukup signifikan. Tahun lalu ditetapkan 15.150, tahun ini menjadi 15.600. Artinya angkanya lebih tinggi dari angka 2,5% tadi kenaikan.
Nah, itu yang menjaga. Saya berharap ini hasil karena kenaikan yang cukup kecil ini akibat memang kemampuan pemerintah, hal ini Komisi Panja dan juga pemerintah melakukan negosiasi dengan pihak di Saudi Arabia tentang timbulnya biaya, mungkin ada penurunan dari harga awal yaitu akomodasi di Mekah yang cukup dipotong cukup signifikan, biaya akomodasinya juga di Madinah, dan juga tadi sebagaimana disampaikan catering. Dan kita berharap pilihan-pilihan akomodasi walaupun ada penurunan biaya dari budget pertama penawaran dan penurunan biaya, realisasinya tetap memilih akomodasi yang terbaik. Dan jumlah kualitas catering ini penting, Mbak Cindy. Karena pertama adalah kondisi saat ini haji dalam musim panas. Jadi kualitas catering juga harus penting, termasuk asupan buah lain sebagainya, protein dan sebagainya. Oke, lalu ini karena kualitas menjadi concern dari Amfuri, jangan sampai nanti kualitas ini turun meskipun tadi sempat ada penurunan harga dari yang diusulkan 105 menjadi 93 juta rupiah. Bagaimana dengan penjaminan mutu dari pemerintah khususnya? Apa yang akan nanti diawasi oleh DPR, Pak Wahid? Jadi begini ya, terus terang yang pertama kaitannya dengan tadi disampaikan oleh Amfuri ya. Jadi kualitas asupan makanan, karena terus terang haji ini kan membutuhkan ibadah fisik ya, betul. Harus makanan terjamin dengan gizi kan gitu kan. Jadi kemarin itu sempat diusulkan nasi itu 150 gram, kami tidak mau, kembalikan lagi kepada sekitar 200 sampai 300 gram, sudah disetujui. Dan termasuk lauk itu ada pertama ada ikan, ada telur ya, yang kedua ada daging, terus sampai buah-buahan itu, sayur-sayuran itu harus ada. Jadi kami mohon itu disiapkan, dan sebelum haji itu kami akan checking ke sana, sehingga kami akan tahu catering yang sudah sepakat dengan harga-harga itu jangan sampai kualitasnya tidak sesuai ya, yang disepakati. Yang pertama itu. Yang kedua kaitannya dengan bis sholawat, dan juga haji ini karena 6.000 lansia. Kami mohon untuk ramah lansia ini harus ada. Betul. Ya, karena terus terang 2023 kemarin itu belum maksimal ramah lansia. Ini kemarin saya kritisi ramah lansia itu harus diutamakan ya. Karena rata-rata jemaah haji Indonesia itu yang berangkat orang lansia. yang Pak Wahid, tua itu. Gitu. Pak Wahid, di Komisi 8 nanti akan bagaimana usulan biaya haji yang dibayarkan jemaah 40, 60 atau ada skema lain yang diusulkan? Jadi gini, kami ini dengan 93 juta 400, ini kalau kami usulkan 60% itu dari nilai manfaat yang bisa dipakai ya, sehingga jamaah itu akan membayar ya sekitar 56 juta ya, terus jamaah juga mempunyai tabungan 25 juta, artinya jamaah akan nambahin sekitar 31 juta. Tapi ini Mbak, kami juga kemarin bicara dengan BPK, virtual account itu harus dikeluarkan. Virtual account itu milik tabungan haji itu yang dia miliki itu paling tidak angkanya sekitar 3 juta. Jadi kemungkinan ini belum pasti ya, tapi mudah-mudahan hari Senin besok itu ada kesepakatan. Kalau virtual account disetujui sekitar 3 juta, berarti jamaah akan membayar cukup 28 juta. Gitu. Baik, itu masih akan dibahas. Kalau di Amfuri, Pak Firman, juga ada pengaturan batas atas biaya haji yang dikenakan untuk jemaah? Ya, kalau kami di haji khusus, kami tidak ada batasan atas untuk biaya, karena paket itu tergantung dengan pilihan paket dan akomodasi yang dilakukan di haji khusus. Kami ingin memberi masukan saja Mbak Cindy tentang komponen BP yang harus dibayar oleh pemerintah. Tadi sebagaimana Pak Abdul Wahid kita ketahui bahwa kenaikan di BPIH dari 90 ke 93,4 itu sekitar 2,5%. Kami mengusulkan juga ketika kita melakukan kenaikan BP-nya nanti, saya kira angkanya disamakan persentasenya lebih baik mungkin Pak. Jadi nggak langsung 5% sebagaimana diusulkan, karena tahun lalu kan 45-55. Saya kira itu cukup jalan tengah yang cukup menarik mungkin.
karena bagaimanapun di jamaah pengen ada kenaikan itu memang realitas, namun kalau bisa bertahap, sifatnya tidak langsung ke 5% setiap naik setiap tahunnya. Baik. Karena kita perlu realitasnya, pertama adalah memang bagaimanapun kita, sebagaimana berita dan diskusi yang terjadi saat ini adalah wewenangnya BPKH. Kita lihat berapa jauh mereka punya kemampuan untuk mengeluarkan dana dari optimalisasi untuk membiayai perjalanan ibadah haji tahun 2024 ini. Baik. Dan kita berharap tidak terlalu besar, karena bagaimanapun kita selalu mendengar suara masyarakat, harapannya adalah tidak jauh berbeda. Sampai sekarang juga masih dibahas soal biaya penyelenggaraan haji. Terima kasih Ketua Panja Komisi 8 DPR RI Pak Abdul Wahid. Terima kasih juga Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau Ampuri Pak Firman M. Nur sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.